Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 3 September 2021. Hari ini kita memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, penuh belas kasihan, Kau jaga umat-Mu dan Kau bimbing dalam kasih sayang-Mu melalui Santo Gregorius Agung yang Kau pilih menjadi paus dan pujangga gereja. Buatlah para pemimpin umat-Mu bersemangat dan bijaksana sebagaimana dilaksanakan oleh Bapak Suci Gregorius Agung. Semoga kemajuan umat-Mu selalu menggembirakan para gembalanya, juga umatnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. "Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apabila kain penambal yang dikoyakkan itu dari baju yang baru, tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Perumpamaan Yesus ini menggambarkan tentang kehidupan kita dan semangat kita dalam hidup bersama, dalam hidup keluarga. Semangat yang ditanamkan oleh keluarga akan tetap dilaksanakan oleh putra-putranya kelak. Biasanya orang tua membantu orang-orang sederhana di sekitarnya. Anak-anak melihat apa yang dilakukannya. Dan tidak perlu orang tua menyuruh anaknya, tapi anak-anak akan mengikuti, mencontohnya. Dan itu akan dibawa sampai dia tua. Demikian pula pengalaman yang dialami oleh Santo Gregorius Agung. Ayahnya seorang orang anggota majelis tinggi Roma, dan ibunya adalah ibu rumah tangga yang punya saudara-saudara, bahkan leluhurnya seorang paus, yaitu Paus Santo Felix III. Dengan kata lain, penanaman nilai
dengan sukacita ditanamkan. Dan ketika ayah meninggal, Gregorius amat sangat sedih. Dia bercita-cita untuk menjadi politikus. Namun, ketika dia melihat ayahnya sedemikian rupa terkujur kaku, dia hanya membayangkan. Semua yang dikumpulkan bumi ini, dunia ini tidak ada arti. Maka dia mendapatkan satu inspirasi. Hidup di dalam Yesus, itulah yang menjadi tolok ukur hidup. Maka dia kemudian mempunyai rencana meninggalkan dunia yang sedang ditekuninya. Dan kemudian dia masuk biara Benediktin. Tentu sebelumnya dia harus memberikan apa yang dia miliki. Dan dia dikenal oleh Paus Pelagius yang kemudian mengangkatnya menjadi diakon ya, pada abad ke-6 itu. Lalu apa terjadi? Paus wafat. Gregorius sebagai diakon sudah bekerja baik, mengkoordinir dengan baik kehidupan umat, berusukan, mengunjungi mereka, memberikan apa yang mereka perlukan. Bukan hanya berkat, tetapi juga makanan, minuman, pakaian. Sibuk karena dia dulu orang kaya, artinya boleh memiliki uang, masih memiliki uang, lalu dia memberikannya itu kepada orang-orang miskin yang memerlukannya. Karuan setelah Paus wafat, orang mencari Gregorius untuk dijadikan Paus. Rupa-rupanya hukum gereja belum seperti saat ini. Apa yang dikatakan umat, itulah yang dilaksanakan. Apakah Gregorius senang? Tidak. Ternyata dia melarikan diri, bersembunyi di sebuah gua sampai umat mencari dia. Dan ketangkaplah. Maka dia mau tidak mau menjadi Paus. Nah, Paus melihat cukup banyak anak-anak yang terlunta-lunta waktu itu. Dan dia bertanya, dari mana anak-anak ini yang ada di panti? Berasal dari Inggris. Maka dia bermimpi untuk mengirim misi ke Inggris. Artinya untuk apa? Untuk melaksanakan tugas karitatif. Mendidik mereka, memberikan juga pelayanan kesehatan. Paus yang sibuk ini dengan hal-hal yang berbau cinta kasih. Akhirnya ditelan waktu dan dia meninggal. Maka Injil yang hari ini kita dengarkan adalah bahwa pengalaman mengajar orang untuk menjadi dewasa. Kita lihat Gregorius yang sibuk awalnya di istana hanya menikmati kemewahan, kemudian melarikan diri, istilahnya meninggalkan cara hidup lamanya, menjadi seorang biarawan kontemplatif. Namun kemudian Tuhan memanggil dia menjadi seorang paus yang harus bergaul lagi, memikirkan umat seluruh dunia. Dan dia melakukannya. Semangatnya luar biasa, walaupun usia bertambah, tapi semangat untuk terus melayani gereja. Dilaksanakannya. Maka dia seperti kantong yang baru dalam gereja, yang diisi oleh anggur yang baru, generasi penerus. Semoga para pemimpin juga memahami semangat hidup kaum muda, sehingga mereka bisa memimpin mereka dengan gaya yang sesuai dengan kaum muda tersebut. Sehingga kepemimpinan tidak sia-sia, hanya modelnya yang diubah. Karena
Setiap anak, setiap orang tumbuh dan berkembang, dan pada waktunya akan menjadi dewasa, dan pada masa akhir balik memerlukan pendampingan yang luar biasa. Khususnya pada masa COVID ini, gereja harus justru membuktikan kehadirannya bagi umat. Seperti yang dilaksanakan oleh Santo Benediktus, ora et labora, bukan hanya mendoakan, tapi juga melayani mereka. Seperti Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Selamat pagi.